Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar Radio Roja Darussalam Palembang dan sekitarnya, yang mudah-mudahan kita senantiasa juga diberikan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terus istiqomah sampai akhir hayat kita dan wafat dalam keadaan beriman yang sempurna, dan kita wafat dalam mengamalkan suatu amalan yang kita cintai, bahwa amalan tersebut menjadi akhir amalan kita, yaitu husnul khatimah. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini pembahasan kita insyaallah melanjutkan kajian hadis dari buku yang berjudul Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj, 40 hadis yang berkaitan dengan pendidikan dan juga manhaj, yaitu cara beragama atau cara berdakwah. Dan kita sudah memasuki hadis ke-27. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mengkhatamkan hadis ini sehingga bisa bermanfaat, dan rekaman-rekaman yang ada juga bisa terus diulang oleh orang-orang yang ingin memanfaatkannya. Alhamdulillah. Dan kita juga terhubung menggunakan media Kunci Kebaikan TV dari Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadits Oku Timur. Hadis ke-27, Al-Haditsus Sabi' wal Ishrun. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ar-rajulu halakan nas," jika seorang laki-laki berkata halakan nas, manusia telah binasa, fahuwa ahlakuhum, maka dialah orang yang paling binasa di antara mereka. Atau disebutkan cara membacanya fahuwa ahlakahum, maka dia telah menghancurkan atau membinasakan mereka, menghancurkan mereka. Allah alam bisawab, karena kedua makna ini dibenarkan oleh para ulama dengan membaca fahuwa ahlakuhum, dan dia adalah yang paling binasa di antara mereka. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dapatkan faidah yang sangat besar, larangan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kalimat ini. Orang-orang telah binasa, orang-orang telah hancur, Orang-orang telah binasa, orang-orang telah tidak ada yang baik. Tidak ada lagi orang yang baik di negeri ini, tidak ada lagi orang yang baik di pulau ini, tidak ada orang yang taat lagi, seperti itu. Dia mengeneralkan atau mengumumkan hukum terhadap seluruh orang yang ada di sana. Maka seperti ini ayyuhal ikhwan, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya terdapat penghinaan atau rasa bangga terhadap, kagum terhadap diri sendiri, dan merasa dirinya lebih dari yang lain ketika dia mengatakan hal tersebut sambil
berlaku sombong atau merasa dirinya lebih dari yang lain atau meremehkan manusia, maka hal ini diharamkan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, wa hadzan nahyu liman qala dzalika ujban. Larangan ini untuk orang yang mengatakannya dengan ujub binafsihi, ujban binafsihi. Dia ujub, kagum terhadap diri sendiri, wa tasaghuran nas, dan dia meremehkan manusia, wa irtifa'an alaihim, dan merasa lebih dari mereka. Fahadha huwal haram. Inilah yang diharamkan, dimaksudkan dalam hadis tersebut. Wa amma man qalahu, adapun orang yang mengatakannya lamma yara fin nasi min naqsin fi amri dinihim wa qalahu tahazzunan alaihim wa 'ala ad-din. Adapun orang yang mengatakannya karena memang keadaan manusia ketika dia lihat ya min naqsin fi amri dinihim, betul-betul kurang dalam urusan agama, dan juga dikatakan dalam keadaan tahazzunan, yaitu merasa sedih dengan keadaan manusia dan juga keadaan Islam yang ada di sana, fala ba'sa bihi, maka itu tidak menjadi masalah. Ya, itu tidak menjadi masalah. Beliau mengatakan, Al-Imam Nawawi mengatakan, wa hakadha fassarahu al-ulama wa fassaluhu. Seperti inilah yang dikatakan oleh para ulama dan mereka memberikan rincian. Wa mimman qalahu minal a'immatil a'lam, dan di antara yang mengatakannya pendapat seperti ini dari para imam ya yang terkenal adalah Imam Malik, Al-Khattabi, dan juga Imam Al-Khattabi, Al-Humaidi, dan juga ulama-ulama yang lain. Jadi ayuhal ikhwan, di sini ya perkataan apabila seorang laki-laki mengatakan halakan nas, manusia telah binasa, telah hancur, fa huwa ahlakuhum, maka dia adalah yang paling hancur, paling binasa di antara, paling rusak ya, atau paling rusak di antara mereka ya. Maka di sini ayuhal ikhwan, di sini ada perincian. Kalau dia ucapkan itu karena meremehkan manusia dan menganggap dirinya lebih dari yang lain, maka sesungguhnya adalah keburukan di atas keburukan. Tapi kalau misalkan dia mengatakan itu karena rasa sedih melihat keadaan manusia, merasa sedih, merasa kasihan, dan sangat prihatin dengan agama Islam yang tidak dijalankan oleh pengikutnya, bahkan condong untuk ditinggalkan. Ya, manusia sekarang sudah seperti ini, sangat rusak lingkungan seperti ini. Tujuannya adalah ingin mengabarkan rasa sedih dia dan juga mengabarkan tentang Islam yang tidak diamalkan di masyarakat tersebut. Tidak ada rasa tahqir atau menghina, meremehkan orang lain. Ya, maka atau misalkan bahkan dia menyebutkan hal ini untuk sabil dakwah, jalan dakwah, memberitahu kepada orang lain agar juga memikirkan kondisi lingkungannya, maka yang seperti ini ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, tidak menjadi masalah. Yang terlarang adalah ketika dia sombong, ketika dia merasa ujub, merasa lebih dari yang lain, kemudian dia meremehkan manusia, sehingga inilah ya ketika mengatakan ya manusia sudah rusak ya, dan merasa dirinya tidak rusak, atau dia bangga dengan apa yang telah dia lakukan, maka yang ini ya sangat berbahaya. Kata Rasulullah SAW, fahuwa ahlakuhum, dialah orang yang paling binasa dari mereka. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini terdapat larangan untuk mentazkiyah diri sendiri. Artinya mensucikan, mengatakan diri itu suci, mengatakan diri itu sempurna, mengatakan diri itu lebih, telah memiliki kelebihan dari yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mensucikan, mentazkiyah ya diri-diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah yang lebih mengetahui siapakah yang bertakwa. Allah lah yang mengetahui siapa orang yang bertakwa dari orang yang tidak. Karena perlu kita sadari, orang yang benar-benar bertakwa maka dia akan khawatir terhadap dirinya, walaupun dia telah beramal soleh yang banyak dan juga meninggalkan perbuatan maksiat, justru malah kekhawatiran tidak diterima amalannya oleh Allah semakin besar. Ketakutannya dalam mengerjakan perbuatan maksiat walaupun kecil semakin besar. Perasaan takut terjatuh kepada riya, kepada ujub, kepada kibar, sombong,
ya itu semakin besar. Karena dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menghapuskan amalan-amalannya. Sehingga orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyibukkan dirinya dengan dirinya sendiri dan tidak menilai keburukan orang lain. Tidak disibukkan dengan menilai keburukan-keburukan orang lain. Sehingga di sini ayyuhal ikhwan, di dalam perkataan yang diucapkan ini terdapat juga su'udzan, buruk sangka terhadap orang lain. Buruk sangka terhadap kaum muslimin, buruk sangka terhadap manusia, dan itu dilarang di dalam syariat kita ini. Insyaallah kita akan bahas ya lebih detail lagi ya. Insyaallah permasalahan tentang wajibnya berbaik sangka kepada kaum muslimin, yaitu orang-orang Islam. Pada hadis ini ayyuhal ikhwan, kita juga dilarang untuk merasa sial. Ya, merasa sial pada hal-hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Tasya'um, merasa sial. Ketika melihat manusia meninggalkan agama penuh dengan melakukan kemaksiatan, merasa sial, merasa ya orang lain tidak akan mungkin lagi didakwahi, maka yang seperti ini salah ya ikhwan. Ya, salah. Apa? Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ingin mengubah suatu kaum, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengubah kaum tersebut. Kemudian ayyuhal ikhwan, begitu pula di dalam untuk para dai, para penuntut ilmu, ya, para pendakwah, juru dakwah dan juga aktivis dakwah, pegiat-pegiat dakwah, maka perlu berhati-hati di dalam ucapannya. Di dalam ucapan-ucapannya perlu berhati-hati. Karena dengan ungkapan yang sama tetapi niatnya berbeda, maka dia bisa terjatuh ke dalam jurang neraka. Dengan ucapan yang sama tapi niatnya berbeda, maka dia bisa jatuh ke dalam jurang neraka. Seperti misalkan ya, ada dai yang menyepelekan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Seperti misalkan ada seorang melihat ya, ada rombongan wanita yang memakai pakaian-pakaian yang seksi, pakaian yang sangat ketat, atau kita katakan kurang kain. Kemudian dia mengatakan, ya wanita-wanita tersebut adalah penghuni neraka. Wanita-wanita tersebut adalah penghuni neraka. Subhanallah. Dari mana dia dapatkan dan memastikan hal tersebut? Rahmat Allah sangat luas dan Allah membuka pintu taubat. Bisa jadi dia bertobat, wanita-wanita tersebut yang berpakaian ketat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat yang dia tidak ketahui, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Sebaliknya dengan vonis bahwa seorang muslim yang melakukan maksiat itu pasti masuk neraka, ini justru bisa membinasakan seseorang. Seperti seorang yang terus, ada dalam hadis disebutkan, ada orang yang selalu menasihati saudaranya untuk berbuat taat, maka bilang orang tersebut, ya biarkanlah saya. Maka orang tersebut memastikan bahwa kamu akan masuk neraka. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat menggantikan posisinya. Orang yang mengatakan kamu pasti masuk neraka, itu justru malah dimasukkan ke dalam neraka. Padahal dia melakukan ketaatan. Dan orang yang melakukan banyak perbuatan maksiat tersebut, ya, karena dia besar harapannya kepada Allah, selalu ingin mendapatkan pengampuan dari Allah walaupun dia bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara ya perkataan orang tersebut kamu pasti masuk neraka, maka dia ya kembali kepada Allah walaupun dia melakukan perbuatan maksiat. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala justru malah memasukkan orang ini yang penuh dengan kemaksiatan ke dalam surga. Oleh karena itu kita harus berhati-hati di dalam menjaga lisan kita. Kita harus menjaga lisan kita jangan sampai terjatuh kepada perkataan yang bisa membinasakan kita. Walaupun perkataannya sama, ayyuhal ikhwan, orang-orang di sini kenapa ya tidak sholat? Orang-orang di sini kenapa meninggalkan sholat berjamaah? Orang-orang di sini kenapa mereka misalkan masih berjudi, masih berzina, masih minum minuman keras, masih minum obat terlarang? Maka di dalam perkataan tersebut ayyuhal ikhwan ada tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Bisa jadi itu adalah tahqir,
ya meremehkan orang lain. Bisa jadi itu adalah bentuk ujub atau kiber. Dia meremehkan orang lain, jatuh kepada perbuatan sombong, atau justru bisa juga itu membawa kebaikan. Tergantung niatnya. Jika seorang benar-benar berniat agar melakukan sesuatu dan menceritakan sesuatu agar orang di sini bisa berubah, maka kita harus melakukan sesuatu agar mereka bisa berubah, agar mereka tidak terpengaruh dengan berbagai macam kemaksiatan, maka ini khair, ini adalah suatu kebaikan. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka kepada orang Islam itu hukumnya adalah wajib. Tidak sepantasnya kita memulai sesuatu ketika menilai manusia dengan prasangka yang buruk. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minaz-dzan. Jauhilah oleh kalian banyak dari prasangka. Inna ba'daz-dzanni itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan. Wala yaktab ba'dukum ba'dah, dan janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan? Apakah seorang di antara kalian suka jika memakan daging saudaranya ya sendiri dalam sebagai bangkai? Fakarihtumuh, tentu kalian membencinya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ini di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wazzanna. Jauhilah oleh kalian berprasangka. Maksudnya berprasangka buruk. Fa inna zanna akdzabul hadits. Sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Wala tahassasu, wala tajassasu. Janganlah kalian mencari-cari keburukan. Wala tajassasu, janganlah kalian saling memata-matai. Ya, mencari-cari keburukan kawannya. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling berhasad, saling iri. Wala tadabaru, jangan juga saling membelakangi. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Saudara-saudara sekalian, Muslim memiliki hak Muslim sebagai saudara seiman. Bahkan persaudaraan di dalam agama adalah persaudaraan yang lebih kuat dari persaudaraan nasab. Saudara kandung ya lebih kuat daripada saudara sebapa atau seibu atau saudara kandung. Saudara seagama di dalam Islam ikatannya lebih kuat daripada saudara senasab. Oleh karena itu ya ikhwan, kita harus memperhatikan adab-adab ini. Kalau seseorang sudah buruk sangka kepada yang lain, maka dia akan melanjutkan kepada hal-hal yang lain. Orang yang sudah buruk sangka akan mencari-cari kabar, mencari-cari keburukan, ya. Kemudian kalau misalkan orang sudah berburuk sangka, maka akan jatuh kepada ghibah. Orang yang berburuk sangka akan membuat fitnah. Orang yang berburuk sangka akan banyak keburukan di dalamnya. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, ya kita jauhi prasangka-prasangka ini, kita bersihkan hati kita dari berbagai macam prasangka. Jika misalkan kita telah berprasangka buruk terhadap saudara kita, maka datangi dia. Tanyakan hal yang sebenarnya, apa yang telah terjadi. Ya, karena takut apabila prasangka tersebut terus menjangkitinya dan terus berprasangka buruk sehingga terjatuh ke dalam hal yang diharamkan. Ini kalau misalkan dia sudah berprasangka buruk, ya maka dia lakukan bertanya langsung kepada orangnya, ya agar tidak berprasangka buruk. Dan yang paling baik dari itu adalah tidak memikirkan ya aib-aib orang lain, tidak mencari-cari aib orang lain, ya tidak menginginkan tahu semua apa yang dilakukan orang. Bahkan subhanallah, kadang di kehidupan masyarakat apa yang dilakukan di dalam rumah seseorang pun ya terbongkar seolah-olah tidak ada dinding. Apa yang dilakukan
Oh, ibu fulan sukanya dangdutan. Oh, bapak fulan sukanya main gitar. Oh, bapak fulan sukanya diam-diam ya beli VCD untuk begini begini begini. Oh, bapak fulan masih suka merokok. Oh, bapak fulan sukanya begini. Oh, ibu fulan masih suka kredit dan sebagainya. Subhanallah. Ya ghibah. Perkataan-perkataan yang ghibah. So, ini kejadian di masyarakat. Tapi kalau misalkan mereka semua menahan lidah-lidah mereka, maka akan tenang masyarakat tersebut. Bahkan orang-orang yang misalkan pernah melakukan keburukan yang sangat parah, seperti berjudi, minum minuman keras, dan juga misalkan berzina, na'udzubillah min zalik, ya, akan tertutupi. Semuanya tidak mencari keburukan, tapi semuanya berpacu untuk berlomba-lomba, beramal saleh, dan beristighfar. Kalau misalkan seseorang disibukkan memikirkan dirinya, maka dia tidak akan disibukkan dari memikirkan orang lain. Saudara-saudara sekalian, di dalam surat An-Najm ayat yang ke-28, وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, Allah katakan وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, tidaklah mereka memiliki ilmu, iyattabi'una illa zan, tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka, wa inna zanna la yughni minal haqqi syai'a, sesungguhnya prasangka itu tidak membawa kebenaran sedikit pun. Tidak membawa kebenaran sedikit pun. Begitu pula ayyuhal ikhwan, saudara-saudari sekalian, Allah Subhanahu wa taala katakan iyattabi'una illa zan wa inhum illa yakhrusun wa in tuti' aktsara man fil ardi, apabila kamu mengikuti sebagian besar orang yang ada di muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa zan, sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti, ya tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka kecuali hanya menerka-nerka. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keburukan orang yang hanya mengikuti prasangkanya, mengatakan sesuatu tanpa bukti yang pasti, tapi dengan prasangka dan prasangka-prasangka. Contohnya di pemberitaan, ya, ada kadang di koran atau di media, ya, seperti tulisan, benarkah bupati ini korupsi? Jadi di sini judul yang subhanallah mengakibatkan orang berprasangka buruk. Ya, jadi kita sebenarnya di dalam sesuatu hal, dalam tulisan pun harus menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan prasangka buruk. Wali kota yang bernama fulan, wali kota fulan, benarkah dia berzina? Coba. Akhirnya di sini apa? Ini akan menimbulkan tanda tanya dan menimbulkan prasangka buruk, ya. Padahal misalkan dia adalah orang yang saleh, dan kemudian misalkan beritanya itulah berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi judulnya itu, judul dalam berita tersebut bisa membuat orang, ya, su'uzan atau berburuk sangka. Maka kita katakan di dalam tulisan juga kita harus berhati-hati, jangan sampai, ya, jangan sampai menimbulkan kecurigaan, jangan sampai menimbulkan buruk sangka dari orang-orang yang membacanya. Saudara-saudara sekalian, apalagi sekarang sudah ada yang namanya sosial media, ya, ada Telegram, kemudian ada Facebook, dan ada yang lainnya, kemudian juga ada WA, ya, di status WA mungkin ditulis sesuatu yang mungkin akan dibaca oleh banyak orang sehingga orang bisa berburuk sangka. Maka kita katakan tinggalkanlah hal-hal yang bisa menimbulkan orang lain berburuk sangka kepada kita, ya. Tinggalkanlah hal-hal yang bisa menimbulkan orang berburuk sangka kepada kita. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam berita, maka juga harus berhati-hati di dalam menukilnya.
Tidak semua berita dari orang-orang di sekitar kita harus kita cerna. Ya, itu akan menyibukkan sekali. Carilah hal-hal yang bermanfaat. Kalau seseorang sudah disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, maka dia tidak akan sempat untuk membicarakan orang lain. Contohnya orang sudah sibuk mencangkul, sudah sibuk mencari nafkah, menanam ini, menanam itu, mengurus kebun, ya. Dengan kesibukannya itu saja dia tidak akan sempat untuk ngopi-ngopi sampai 2-3 jam. Duduk di mana, di warung kopi, duduk di mana lagi, di gubuk untuk ngerumpi. Bapak-bapak kok ngerumpi gitu ya. Begitu pula ibu-ibu, kita ingatkan kepada ibu-ibu. Mungkin ada yang mendengar kajian kita pada hari ini. Ya sekarang mungkin ibu-ibu jarang berkumpul di mana? Di pos atau di rumah seseorang sambil ngerumpi. Tapi sekarang ngerumpinya pindah di grup, ya. Harus ada topik, katanya kita harus ada topik, ini bicarain apa? Berbicara fulan bin fulan bin fulan. Allah musta'an. Jadi membicarakan orang-orang, ya, pindah yang tadinya ngerumpi di rumah Bu RT, sekarang ngerumpinya di grup RT. Ini bahaya seperti ini, ayolah ikhwan, ayolah akhwat. Jadi kita harus, ya, berhati-hati di dalam hal seperti ini. Terkadang satu tulisan kita atau satu perkataan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berbicara tentang hadis ini, ya, pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ismuhu Abdullah. Namanya itu adalah Abdullah. Ada seorang laki-laki namanya Abdullah, wa kana yulaqabu himaran. Tetapi dia dijuluki dengan himar. Dijuluki dengan keledai. Kadang terbalik, kedelai dengan keledai, ya. Ya. Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia sering membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Jadi suka bercanda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi pun tertawa. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fish syarab. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah menjalatnya, menghukum dengan hukuman dera, yaitu pukulan, gara-gara dia meminum syarab, dia fi syarab, dia meminum khamar. Fa utiya bihi yauman fa amara bihi fajulid. Didatangkanlah lagi pada suatu hari, kemudian kembali dicambuk, didera atau dijalat, yaitu sebanyak 40 kali pukulan. Faqala rajul minal qaum, maka berkatalah seorang laki-laki dari suatu kaum, yang tidak disebutkan, dirahasiakan oleh Umar bin Al-Khattab di sini, Allahumma al'anhu, ya Allah laknatlah dia. Yaitu laknatlah Abdullah Al-Himar, yang disebut dengan Al-Himar. Ya, jadi dia, laki-laki tersebut mendoakan sahabat yang meminum khamr ini dan dijalat, dipukul, didera, ma'akthar ma yu'tabihi, betapa banyak didatangkan gara-gara minum minuman keras. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tal'anuhu, janganlah kalian melaknatnya. Janganlah kalian melaknatnya. Fa wallahi, demi Allah, ma alimtu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tal'anuh, janganlah kalian melaknatnya. Fa wallahi, demi Allah, ma alimtu annahu yuhibbullaha wa rasulah, saya tidak mengetahui kecuali dia itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Subhanallah. Jadi di sini ayyuhal ikhwan, meskipun, ya, yang pertama ada larangan berburuk sangka di sini. Ada orang yang terus
minum khamar, kemudian dia dijalat, dihukum, mendapatkan hukuman, minum khamar lagi, dihukum lagi oleh Rasulullah SAW dengan sangat seringnya. Tetapi ada yang kebablasan. Gara-gara perkataannya, dia berburuk sangka kepada orang tersebut, kepada Abdullah yang dijuluki Himar, keledai. Allahumma la'anhu. Dia berdoa, ya Allah laknatlah dia. Padahal laknat itu tidak pantas ya kepada orang-orang yang beriman. Tidak pantas. Tidak pantas dia melaknat orang yang masih ada kesempatan untuk bertaubat. Ya. Dan dia masih seorang muslim, tidak pantas melaknatnya. Tapi kalau misalkan ada orang-orang ahli bid'ah atau ada orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, kemudian kita katakan Allahumma la'anhu, ya Allah laknatlah dia, kemudian kita tambahkan in mata ala dzalik, apabila dia mati dalam keadaan seperti itu. Jadi kita sebutkan in mata ala dzalik, jika dia mati dalam keadaan terus seperti itu, kita laknat dia, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalkan ada orang yang melakukan perbuatan maksiat dan dia seorang muslim, maka bersabarlah, jangan melaknat saudara sendiri. Karena arti dari laknat adalah ya menjauhkan, ib'ad an rahmatillah, menjauhkan dari rahmat Allah. Kalau misalnya Allahumma la'anhu, ya Allah laknatlah dia, maksudnya ya Allah jauhkanlah dia dari rahmatmu. Itu maksud laknat. Maksud laknatlah dia, ya Allah jauhkanlah dia dari kasih sayangmu. Padahal subhanallah, orang yang minum khamar dan orang-orang yang bermaksiat, apakah memiliki kesempatan untuk bertobat? Jawabannya iya. Oleh karena itu Nabi SAW menegur mereka kaum agar tidak diikuti oleh orang-orang yang lain. La tal'anuh, janganlah kalian melaknatnya. Fawallahi, demi Allah, ma alimtu annahu illa annahu yuhibbullah wa rasulah. Saya tidak tahu kecuali dia apa? Mencintai Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu ya ikhwan, ya, kita memang mungkin melihat orang lain melakukan perbuatan maksiat, berbagai macam perbuatan maksiat. Tetapi apakah kita sadar? Ya, apakah kita mengetahui bahwa bisa jadi dia telah bertobat, bisa jadi setelah melakukan perbuatan maksiat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi atau tidak? Ya, bisa jadi. Kita melihat dia bermaksiat, tapi kita tidak lihat dia bertaubat. Oleh karena itu, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru di dalam menghukumi orang-orang yang telah melakukan perbuatan maksiat. Bahkan kita diperintahkan ayyuhal ikhwan untuk bisa apa? Untuk bisa selalu apa? Selalu berusaha agar kita menjaga hati kita, menjaga diri kita, jangan sampai berkata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Jadi kita sudah sepantasnya mencari uzur atau berprasangka baik terhadap saudara kita. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la tazunna bikalimatin kharajat min akhikal mu'min syarran wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. La tazun, janganlah engkau berprasangka dengan satu kata yang keluar dari mulut saudaramu yang beriman, ya, sebagai suatu keburukan. Wa anta tajidu laha fil khairi mahmalan, sedangkan engkau mendapatkan ada kemungkinan baik dari apa yang dia katakan. Jadi apa? Orang yang selamat hatinya dari membenci kaum muslimin atau orang-orang yang beriman, maka dia selalu berusaha berbaik sangka dan berbaik sangka. Misalkan ada seorang yang masuk ke dalam rumah seorang janda. Ada seorang laki-laki ya masuk, temannya ya masuk ke dalam rumah seorang janda. Maka berprasangka baik, bisa jadi apa? Oh, dia mungkin sedang memperbaiki rumah, bisa jadi dia sedang
sedang mengurus komputer, memperbaiki komputer, ya, yang si janda tersebut. Bisa jadi dia seperti ini, bisa jadi dia seperti itu, bisa jadi dia adalah keluarganya, bisa jadi dia adalah seperti ini, ya, bisa jadi ada orang lain juga di dalam. Jadi seperti itu, selalu berprasangka baik terhadap saudaranya. Ketika Syekh Al-Albani di Madinah, ya, banyak memang orang yang hasad, dan saya pernah mendapatkan seorang syekh yang dia itu pernah berguru dengan syekh yang lebih senior dan mengatakan, ya, dulu kami melakukannya karena hasad, tidaklah kami melakukannya kecuali karena hasad kepada Syekh Albani, dan dia bertobat. Syekh tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya menceritakan kepada muridnya dan muridnya menceritakan kepada kami di kelas. Dan Syekh, ya, banyak yang hasad kepada Syekh Albani. Tetapi apa yang dikatakan oleh Syekh Albani, ya, mungkin perkataannya itu tidak seperti itu. Mungkin dia seperti ini. Mungkin maksudnya adalah seperti itu, seperti ini. Jadi dibawa oleh Syekh Albani, walaupun dia berupa celaan, berupa penghinaan, berupa ejekan, itu dibawa oleh Syekh Albani kepada yang baik-baik. Kenapa? Inilah orang yang insya Allah mudah-mudahan, ya, menjadi contoh bagaimana hati yang selamat dari menginginkan keburukan kepada orang-orang yang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan, ya Allah, ya, janganlah engkau jadikan fi qulubina, di dalam hati-hati kami ini, ghillan, ada rasa kebencian, ada rasa hasad dan kebencian, ya, terhadap orang-orang yang beriman. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat, jadi kalau misalkan ada sesuatu, ya, yang kita melihat ada perbuatan seorang yang kita kenal, ya, melakukan sesuatu yang mencurigakan, ya, kita langsung palingkan, bisa jadi seperti ini, seperti ini. Bisa jadi dia melakukan ini, ya, hal-hal yang baik yang kita berprasangka baik terhadapnya. Ketika teman kita misalkan sholat dalam keadaan hanya memakai celana yang, ya, di bawah lutut sedikit, kemudian hanya pakai kaos, maka misalkan kita berprasangka baik, ya, mungkin dia ini tidak sempat lagi pulang ke rumahnya, mungkin dia terburu-buru, atau dia mungkin sedang seperti ini, kenapa dia tidak pakai pakaian sholat misalkan. Atau misalkan ada saudara kita yang memegang sesuatu yang diharamkan, contohnya dia memegang alat musik, ya, bisa jadi dia mau jual alat tersebut, bisa jadi kita katakan dia mau menghancurkan alat tersebut, bisa jadi dia dititipkan oleh kawannya yang lain, ya. Jadi kita selalu berprasangka terhadap kawan kita. Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu, ya, ada kisah tentang beliau. Dakhalu alaihi, ya, para sahabat beliau atau murid-murid beliau atau orang-orang di sekitar beliau masuk ke dalam rumah beliau fi maradhihi, ketika beliau sakit, wa wajhuhu yatahallal, dan ternyata wajahnya itu tetap terlihat bersinar, terlihat ceria, padahal dia sakit. Ya, wajahnya itu adalah wajah yang bersinar, kelihatan sinar wajahnya. Faqalu lahu, maka mereka pun terheran-heran, padahal dia sedang sakit. Mali wajahika yatahallal, kok bisa wajahmu ini bersinar? Wajahmu kok bisa seperti ini? Seperti memancarkan sinar. Maka beliau mengatakan, ma min amali syai'in awthaq indi min ithnatain. Tidak ada amalan yang saya paling yakin, ya, mengerjakannya kecuali dua hal. Saya dulu la atakallam fi ma la ya'nini. Saya tidak berbicara kecuali
yang bermanfaat untukku. Ini satu. Saya tidak berbicara kecuali yang bermanfaat untukku. Wa kana qalbi lil muslimina saliman. Dan hatiku terhadap orang-orang muslim selamat. Tidak menginginkan keburukan kepada mereka, tidak membenci mereka, tidak hasad kepada mereka, tidak berburuk sangka kepada mereka, mengharapkan kebaikan kepada kaum muslimin, menginginkan kebaikan kepada orang-orang Islam, menginginkan ketaatan dari kaum muslim dan menginginkan mereka meninggalkan perbuatan maksiat. Ini hatinya selamat. Kemudian berbicara hanya pada yang bermanfaat untuknya. Berbicara hanya pada hal-hal yang bermanfaat. Begitu pula kalau sekarang ayyuhal ikhwan, tidaklah menulis kecuali menulis yang baik-baik saja. Kecuali menulis yang baik-baik saja. Begitu pula ayyuhal ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mencari keburukan-keburukan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil iman qalbahu. Wahai orang-orang yang telah beriman dengan lisannya, dengan lidahnya, walam yadkhulil imanu qalbahu, sedangkan iman belum masuk ke dalam hatinya. La taghtabul muslimin. Janganlah kalian menggibahi orang-orang Islam. Wala tattabi'u auratihim. Dan janganlah kalian mengikuti aurat-aurat mereka. Maksudnya janganlah kalian mencari-cari keburukan-keburukan atau aib-aib mereka. Fa innahu man ittaba'a auratihim. Sesungguhnya barang siapa mengikuti atau mencari-cari keburukan-keburukan mereka, yaitu kaum muslimin, yattabi'ullahu auratahu. Allah akan cari-cari keburukannya. Wa may yattabi'illahu auratahu, barang siapa yang Allah cari keburukan, mengikuti keburukan orang tersebut, yafdhahhu fi baitihi, maka Allah akan permalukan dia di dalam rumahnya. Jadi subhanallah, ini akibat dari orang-orang yang mencari kesalahan orang Islam. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala balas. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala balas perlakuan tersebut. Allah membalasnya. Allah mempermalukannya bahkan di dalam rumahnya, meskipun dia tidak terlihat oleh orang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala bisa saja mempermalukan orang tersebut. Kenapa? Ini balasan untuk orang yang mencari-cari keburukan dari orang-orang Islam. Oleh karena itu, apabila kita mendapatkan aib, ya, terkadang misalkan ada seorang sedang memperbaiki pipa gitu ya di belakang rumah seseorang, ternyata di sana ada percakapan suami istri yang tidak sengaja dia dengar, dan itu adalah aib, ya, misalkan pertentangan, cekcok atau apa, atau ejekan suami ke istri atau istri ke suami. Di sana sebenarnya tidak pantas untuk didengar, sementara dia sedang memperbaiki sesuatu di belakang, dan harus, ya, artinya di sana tidak sengaja dia mendengar perkataan-perkataan yang itu adalah aib. Maka kita katakan, ayo ikhwan, jangan sebarkan aib tersebut. Jangan sebarkan aib tersebut kepada orang lain. Cukuplah kita yang mengetahui dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon ampun juga untuk saudara kita yang telah melakukan kesalahan. Ya, oleh karena itu ayo ikhwan, kalau kita bisa menjaga aib orang lain, maka lingkungan tersebut juga insya Allah akan membiasakan diri menjaga aib orang lain, sehingga insya Allah semakin banyak aib yang tertutupi, insya Allah peluang untuk selalu beramal soleh, bertobat, dan menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat itu sangat besar. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita pikirkan diri kita, apa yang bermanfaat untuk kita lakukan, ya, sehingga kita terjauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian berkata Bakar bin Abdullah Al-Muzani, Iyaka minal kalam, jauhilah oleh kamu suatu perkataan, ma in asabta fihi lam tu'jar, jika kamu benar, ya, kamu tidak diberi pahala.
Wa in akhta'ta fih athimtah. Jika kamu salah, maka kamu berdosa. Wa huwa su'uzzan bi akhik, yaitu su'uzzan, ya buruk sangka terhadap saudara. Buruk sangka terhadap saudara. Kalau benar tidak berpahala. Kalau salah maka mendapatkan dosa. Itu adalah buruk sangka, ya. Kemudian apabila dikatakan kepada orang, diceritakan kepada orang lain, maka bisa menimbulkan fitnah atau fitnah, kebohongan, kedustaan disebarkan. Maka berhati-hati terhadap hal ini. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah nasihat yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini, yaitu hati-hati di dalam menjaga lisan kita, jangan sampai mengatakan suatu perkataan ya ternyata itu justru malah menghancurkan kita, membinasakan kita dan memasukkan kita ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalika. Silahkan kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan ke nomor 0857 8824 4622 0857 8824 4622. Taib. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Qilabah yaitu Abdullah bin Zaid Al-Jarmi pernah mengatakan, "Idza balaghaka an akhika syai'un takrahuhu faltamis lahul 'udzr." Ya. Apabila sampai kepadamu kabar tentang saudaramu yang engkau tidak sukai, faltamis lahul 'udzr, maka carilah uzur untuknya. Fa illam tajid lahu 'udzran faqul fi nafsik. Apabila engkau tidak memiliki uzur, maka katakanlah di dalam dirimu, la'alla li akhi 'udzran la a'lamuhu. Mungkin saudaraku ini punya uzur, sehingga apa? Saya tidak mengetahuinya. Seperti misalkan seorang yang pergi ke bank, ya, dia melihat temannya memegang apa berkas untuk pengajuan kredit, sedangkan bank tersebut adalah bank konvensional yang jelas-jelas di dalamnya ada riba. Ya, kemudian dia pegang, dia lihat berkasnya dan di sana misalkan ada nama dia, maka kemungkinan besar adalah pengajuan kredit. Tapi subhanallah, bagaimana cara berlepas? Ya, dia berusaha untuk berhusnuzan. Ya, berusaha untuk berhusnuzan. Maka kalau sudah habis jalan untuk berhusnuzan kepadanya, agar bisa hilang atau terlepas dari su'uzzan, karena kita tidak memiliki bukti yang pasti bahwa dia akan mengajukan kredit yang ribawi, maka kita katakan, mungkin dia punya uzur yang saya tidak ketahui. Mungkin dia punya uzur yang saya tidak ketahui. Maka ini akan menyelamatkan hati kita ayyuhal ikhwan dari membicarakan keburukan orang lain dan dari bersu'udzan. Dan ketahuilah ayyuhal ikhwan, orang yang sempurna keimanannya akan menjauhi su'udzan. Karena su'udzan ini bagian dari sifat orang-orang munafik. Bagian dari sifat orang munafik yang selalu menginginkan keburukan pada kaum muslimin. Allah alam bissawab. Saya rasa cukup ayyuhal ikhwan materi kita di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada kita dan juga memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu taat kepadanya, menutup malam dengan ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengawali pagi dengan salat witir atau salat malam ya sebelum salat subuh. Kemudian kita ya jangan lupa besok ya atau malam ini silakan membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ya surat yang disunnahkan untuk dibaca tiap Jumat atau malam Jumat. Kemudian kita hiasi ya diri kita dengan amal-amal yang saleh di dalam hidup-hidup kita. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan, berusahalah selalu untuk mencari teman-teman yang baik yang selalu membimbing dan mengingatkan ketika kita terjatuh ya dalam perbuatan yang salah. Teman yang baik
kalaupun misalkan dia itu suka bercanda, maka bercandanya insya Allah juga bercanda yang baik insya Allah. Dia adalah teman yang baik. Ya, adapun masalah dakwah, kalau kita mau berdakwah, maka semua orang itu kita dakwahi. Bahkan orang yang non-Islam itu pun juga mendapatkan kewajiban, kita juga mendapatkan kewajiban untuk mendakwahi mereka. Allah alam bisawab. Barakallahu li wa lakum jamil muslimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.